Dan saya Dika Mustian. Dan saya Rizka Anggara Putra. Kita belajar STP Marketing Strategi. Halo MM Leaders, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi STP atau yang biasa dikenal dengan segmenting, targeting, dan positioning. Setiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan melibatkan seluruh elemen yang terdapat di dalam organisasi. Aktivitas pemasaran merupakan salah satu aspek yang krusial yang akan dijalankan oleh sebuah organisasi dalam rangka mentransferkan atau mendeliverikan nilai kepada konsumen melalui produk dan jasa yang telah didesain sebaik mungkin. Salah satu aktivitas pemasaran yang sangat penting yaitu dengan menerapkan strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Diharapkan dengan adanya strategi STP yang efektif, maka para pemasar akan dengan mudah menggapai konsumen dan juga pasarnya. Maka selanjutnya kita akan lebih jauh membahas satu persatu. Terima kasih Mbak Mita. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai strategi dalam marketing yang pertama, yaitu segmenting. Jadi segmenting yang dilakukan di sini bukan pada produknya tetapi konsumennya, sehingga kita menyebutnya adalah market segmentation. Menurut Kotler, segmentasi adalah sekelompok customer yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Sehingga secara sederhana, segmentation adalah proses menghasilkan kelompok pasar atau kelompok konsumen yang homogen, yaitu within homogeneous atau between heterogeneous. Caranya adalah dengan mengklasifikasikan dan mengelompokkan berdasarkan variabel. Yang pertama yaitu variabel demografi. Ini variabel yang melekat pada diri konsumen. Jadi variabel ini membagi market berdasarkan kelompok-kelompok variabel seperti usia, jenis kelamin, generasi, kelas sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah variabel geografi. Jadi di sini melihat atau didasarkan pada di mana konsumen tinggal. Variabel ini membagi market berdasarkan geografis seperti negara, kota, metropolitan, urban, suburban, rural, desa, tropis, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah variabel psikografi. Jadi di sini variabel ini membagi market berdasarkan ciri psikologis, value, kemudian lifestyle. Jadi di sini ada fenomena bahwa beberapa konsumen ada yang membeli suatu produk itu berdasarkan perencanaan terlebih dahulu, sedangkan beberapa konsumen yang lain itu membeli secara impulsif. Kemudian variabel yang terakhir adalah variabel perilaku atau behavior. Variabel ini membagi market berdasarkan seberapa sering orang melakukan tindakan. Jadi dilihat seberapa frekuen atau tidak frekuen tindakan tersebut. Pengetahuan yang mereka miliki, kemudian sikap atau respon konsumen terhadap produk. Hasil akhir dari segmentation adalah terbentuknya segmen-segmen yang homogen. Dan seperti kita ketahui bahwa sumber daya perusahaan itu terbatas, maka untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan tepat sasaran maka perlu dilakukan segmentasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait targeting. Jadi setelah perusahaan menentukan segmennya, perusahaan akan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya. Ia harus memutuskan berapa banyak dan pasar mana yang akan ditargetkan. Pemasar akan menggabungkan beberapa variabel dalam upaya untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan didefinisikan dengan lebih baik. Oleh karena itu, dalam menentukan sasaran tersebut, perusahaan harus memperhatikan mengenai berapa banyak dan segmen mana yang akan ditargetkan dengan memperhatikan kriteria segmen sebagai berikut. Yang pertama, ada need-based segmentation, artinya membagi pelanggan atau kelompok ke dalam segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang dicari oleh pelanggan dalam memecahkan masalah konsumsi tertentu. Kemudian ada identification, artinya setiap segmen itu berbasis kebutuhan, menentukan demografinya, gaya hidup, dan perilaku pengguna, membuat segmen yang berbeda dan dapat diidentifikasi. Kemudian ada attractiveness, artinya menentukan kriteria daya tarik segmen seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar, menentukan daya tarik keseluruhan dari setiap segmen. Kemudian ada profitability, yaitu menentukan segmen berdasarkan profitabilitasnya.
Kemudian ada positioning. Positioning ini untuk setiap segmen membuat nilai proporsinya berdasarkan kebutuhan pada segmen pelanggan yang unik dan berkarakteristik. Kemudian ada edge test, yaitu membuat segmen storyboard untuk menguji daya tarik strategi positioning masing-masing segmen. Kemudian ada marketing mix, yaitu memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek dari bauran pemasaran, baik produk, harga, promosi, dan tempat. Nah, kemudian ada kriteria segmentasi yang efektif. Untuk dapat berfungsi, segmen pasar harus dinilai positif pada 5 kriteria kunci sebagai berikut. Yang pertama adalah measurable, artinya segmentasi pasar dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian, analisis data juga harus dibuktikan dengan data yang terukur dan akurat. Kemudian ada substansial, di mana proses segmentasi juga harus mempengaruhi bisnis. Misalnya, memberi keuntungan, dan juga berpengaruh terhadap perubahan proses. Kemudian accessible, artinya segmentasi yang efektif adalah menghilangkan dinding antara produk dengan konsumen. Produk secara jelas dapat dijangkau oleh para konsumen. Kemudian ada differentiable, artinya segmentasi pasar yang efektif adalah setiap elemen dalam segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Kemudian actionable, ini segmentasi yang efektif juga dapat merealisasikan atau mewujudkan rencana bisnis Anda. Dalam menentukan sasaran, juga terdapat beberapa pilihan pola yang dapat dijadikan dasar pemilihan, yaitu yang pertama ada single segment concentration, artinya kita berfokus pada satu segmentasi saja. Kemudian ada selective specialization, pemilihannya berdasarkan beberapa segmentasi yang didasarkan pada keunggulan tertentu. Kemudian ada product specialization, artinya pemilihan berdasarkan produk khusus. Kemudian market specialization, fokus menyediakan kebutuhan dalam kelompok tertentu. Kemudian ada full market coverage, artinya kita membedakan segmentasi berdasarkan semua kelompok. Baiklah, selain menentukan segmen pasar mana yang akan menjadi sasarannya, perusahaan perlu melakukan proporsi nilai dan proporsi apa yang ingin ditempati perusahaan dalam segmen tersebut. Proporsi nilai menunjukkan bagaimana perusahaan akan menciptakan nilai yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda di pasar sasaran. Posisi produk adalah cara didefinisikan oleh konsumen pada atribut yang penting yang dimiliki atau tempat di mana produk dibedakan dengan produk pesaing lainnya. Menurut Kotler, positioning adalah tindakan merancang, penawaran, dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di benak pasar sasaran. Sebuah positioning merek yang baik akan membantu strategi pemasaran dengan mengklarifikasi esensi merek, mengidentifikasi tujuan, membantu konsumen mencapai dan menunjukkan bagaimana kita melakukannya dengan cara yang unik. Cara memutuskan positioning membutuhkan 3 hal. Yang pertama, memilih kerangka acuan dengan mengidentifikasi target pasar dan persaingan yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi optimal titik keseimbangan dan titik perbedaan asosiasi merek. Yang ketiga, menciptakan mantra merek, meringkas posisi dan esensi dari merek. Untuk mencapai posisi pemasar, perlu melakukan 4 hal. Yang pertama, menganalisis posisi pesaing. Yang kedua, menawarkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif. Yang ketiga, menyesuaikan elemen bauran pemasaran dengan segmen yang dituju. Dan yang keempat adalah mengevaluasi respon pasar sasaran dan memodifikasinya jika perlu. Kemudian, mengidentifikasi point of difference dan point of parity. PODS. PODS adalah atribut atau manfaat yang konsumen sangat mengasosiasikan dengan merek, mengevaluasi, dan percaya bahwa mereka tidak bisa menemukan pada tingkat yang sama dengan merek yang kompetitif. Contoh, Louis Vuitton sebagai produsen tas paling bergaya, Energizer sebagai produsen baterai paling lama, Apple desain kemudahan penggunaan dan sikap sopan, dan Nike kinerja, teknologi inovatif, dan kemenangan. Kriteria PODS. Yang pertama, desirable. Konsumen harus melihat asosiasi merek sebagai pribadi yang relevan untuk mereka. Yang kedua, deliverable.
perusahaan harus memiliki sumber daya internal dan komitmen untuk layak dan menguntungkan, menciptakan dan memelihara asosiasi merek di benak konsumen. Yang ketiga, differentiating, asosiasi merek sebagai khas dan unggul dari pesaing yang relevan. Kemudian, POPs adalah atribut atau manfaat yang tidak selalu unik untuk merek, tetapi mungkin sebenarnya dibagi dengan merek lain. Contoh adalah Hyundai, yang dimana dia bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mensuplai ban. Kriteria POPs yang pertama ada kategori, adalah atribut atau manfaat yang konsumen melihat sebagai hal penting untuk sasaran yang tepat dan kredibel dalam kategori produk atau jasa tertentu. Yang kedua, korelasional adalah asosiasi yang berpotensi negatif yang timbul dari adanya asosiasi positif untuk merek tersebut. Yang ketiga, kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk mengatasi kelemahan yang dirasakan dari merek dalam titik perbedaan pesaing. Oke Leader, setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai strategi STP, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh perusahaan yang menerapkan strategi STP dengan baik, yaitu perusahaan Apple. Apple membagi segmentasi berdasarkan 4, yaitu yang pertama adalah demografi, yaitu membagi pasar ke dalam umur. Umur yang ditargetkan oleh Apple adalah berkisar antara 17 sampai dengan 35 tahun. Dengan pertimbangan, umur tersebut dikatakan produktif. Selanjutnya, Apple membagi pasar ke dalam segmentasi psikografi dengan harapan konsumen yang menggunakan produk Apple ini akan meningkatkan rasa gengsi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu membagi berdasarkan segmentasi geografi, di mana Apple membagikan dan menawarkan seluruh produknya ke berbagai negara yang tersebar di seluruh dunia. Dan yang terakhir berdasarkan segmentasi perilaku atau behavioral, di mana konsumen yang menggunakan Apple diharapkan melakukan pembelian kembali terhadap produk Apple karena adanya fitur yang selalu di-upgrade, teknologi yang canggih, dan juga situs keamanan yang sangat ketat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai targeting yang diberikan oleh Apple sendiri. Jadi, Apple ini menargetkan orang-orang yang mementingkan desain dan juga simplisitas terhadap produk. Dan yang terakhir, positioning, yaitu Apple memposisikan produknya sebagai produk yang eksklusif dan berbeda dengan brand kompetitornya, sehingga dengan adanya produk yang eksklusif tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Apple adalah produk yang diberikan atau ditawarkan oleh kalangan kelas atas. Sekian dan terima kasih. Halo Mas Reska. Oh, ya. Sedih tolong dengan Mas Adi. Jangan lupa loh, ada tugas kelompok. Oke. Ditungguin ya. Oh ya, oke, siap. Walah, tak kira wis ngarep tenanan. Sebane mung mimpi to iki. Jan. Jan tobat. Halo Mas Rahmat. Mas Reska di mana? Iya, iki aku wis nang dalan iki. Iki aku lagi nawak mobil. Oh, oke. Sik ojo di otak mana sih mobil sik. Iki soalnya game yakinnya tekor ini. Oke, siap. Dit ya, 5 menit. Ditunggu ya. Oke. Adalah cerita seorang dara yang dibicarakan semua orang, baik yang tua atau yang muda, semua memanggilnya si gadis lambada. Dam cam dolam ubarai, dam cam dolam ubararai, dam cam dolam ubarai, dam cam dolam bada, dam cam dolam ubarai,
Jam jam dolam ubarara, jam jam dolam ubarai, jam jam dolam badai. Lihatlah semua, dia telah datang, berjalan melenggang ke kiri dan kanan, parasnya menawan, tiada terkira. Itulah Sinyalnya kok hilang nih? gadis lambada. Halo, teman-teman. Ya, baiklah teman-teman, ini cek video tugas sudah selesai pada hari ini. Ini saya ajarin. Isu rap.